Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
hal yang kami rindukan pagi hari ini Tuhan. Kami mau tinggal melekat bersama-Mu, mengerti setiap kehendak-Mu, mengerti setiap isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau terus melekat seperti ranting yang melekat pada pokoknya. Itulah kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama dari Mazmur 127. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, judul dari Mazmur ini dikatakan sebagai nyanyian ziarah. Ya. Ini bukan berarti ada hubungannya dengan ziarah, kekuburan, dan sebagainya. Sama sekali bukan. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan Shir Hama'aloth, the Song of Ascent. Ini sebetulnya merupakan suatu peringatan, ya, mengingat kembali bagaimana Tuhan itu ajaib, karya-karya ajaib Tuhan. Nah, kali ini adalah Mazmurnya Salomo. Ya. Nah, di dalam ayat 1 kita melihat bahwa kalau orang yang mau fulfilling divine destiny, dan bukan hanya mau tapi wajib sebetulnya harus, setiap orang mempunyai destiny dari Tuhan, yaitu divine destiny,
Dan Tuhan mau supaya kita semua ini bisa menggenapi rencana Allah itu. Fulfilling divine destiny. Ya, nah kalau kita mau menjadi orang yang fulfilling divine destiny, maka dikatakan di sini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, kita akan lihat ayat ini. Dan bagaimana melalui pelajaran ini, kita bisa menjadi orang yang fulfilling divine destiny. Karena ada prinsip-prinsip yang penting yang ada di dalam ayat ini. Ya. Dikatakan tadi, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Adonai lo yivne bayit, shaf amelu bonafbo. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dari akar kata bana dalam bahasa Ibrani, artinya to build. Adonai lo yibne bayit. Bayit itu bait, house, rumah. Syaf amlu bonafbo. Syaf itu artinya in vain, sia-sia. Amlu bonafbo, usaha orang yang membangunnya. Dari bana tadi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa semua usaha manusia itu kalau di luar destiny Tuhan, sia-sia. Jadi pertama-tama kita lihat di sini bahwa Tuhan itu mempunyai peranan yang sangat utama, penting dalam setiap kehidupan kita. Dalam kaitannya dengan destiny, dengan rencananya itu. Membangun rumah itu suatu aktivitas. Dan ini sesuai dengan plan. Ada rencana pasti. Oh, saya berencana membangun rumah. Nah, ada plannya, rancangannya, rencananya. Dan kemudian diwujudkanlah rancangan rencana itu menjadi suatu tindakan aktivitas membangun rumah. Di seluruh dunia di mana-mana orang bangun rumah biasa. Itu sudah lazim begitu. Orang bangun rumah. Ada yang menelan biaya sangat mahal. Ada yang sederhana dan macam-macam. Ada yang besar, kecil, dan sebagainya. Dengan berbagai macam model dan seterusnya. Di mana-mana orang bangun rumah. Tapi kita harus ingat, tidak boleh lupa, bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi apa? Seperti saya katakan tadi, pertama, ada divine destiny, ada rancangan Allah. Kita ingat Menara Babel, mereka bangun. Tapi kalau bukan divine destiny, bukan rencana Allah, bubar. Kacau balau. Di sini dikatakan sia-sia usaha orang yang membangunnya. Udah berusaha sia-sia.
Nah, lalu bagaimana? Nah, pertama-tama kita harus mengerti divine destiny ini. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan ini? Bangun rumah itu adalah salah satu contoh konkretnya. Karena ketika membangun rumah, seperti saya katakan tadi, pasti ada plan, rencana. Apa, bagaimana, dan seterusnya. Nah, rencana ini ada dua. Rencana sendiri, diri sendiri, atau rencana Tuhan. Dan tidak bisa Tuhan suruh mengikuti rencana kita. Itu sesuatu yang keliru. Kita yang harus menyesuaikan diri dengan rencana Allah. Nah, itulah sebabnya kalau kita mau fulfilling divine destiny, kita harus mau cari tahu apa yang Tuhan mau, apa rencana Allah, apakah destiny-nya yang merupakan divine destiny ini, apa yang Tuhan mau. Dikatakan tadi juga, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kawal pengawal itu di seluruh dunia, di mana-mana begitu. Kepala negara dikawal, pimpinan-pimpinan penting dikawal, tempat tinggal orang-orang penting, orang kaya dikawal, perjalanan orang-orang penting dikawal. Di mana-mana ada pengawalan memang. Itu sesuatu yang lazim. Tapi kita harus ingat bahwa kalau bukan atau di luar rencana Allah, maka semuanya sia-sia. Jadi semuanya ini harus sesuai dengan rencana Allah, dengan kemauan Allah. Supaya kita bisa fulfilling divine destiny. Dan kita tahu tidak sedikit pengawalan yang fail, yang gagal. Karena memang manusia terbatas. Ada orang penting kemudian terbunuh bahkan di atas mimbar, podium. Bisa terjadi. Mana pengawalnya? Lu ada semua. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah terjadi kebobolan seperti itu. Rumah dikawal, dijaga. Ternyata juga kebobolan. Tempat penyimpanan uang, bank dijaga, bisa kebobolan. Tapi kalau Tuhan yang mengawal, tidak ada satupun yang bisa membobolnya. Juga bangun rumah tadi. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa semua ini harus seturut rencana Allah. Bukan menurut kemauan kita, rencana kita. Kalau kita mau fulfilling divine destiny. Nah, jadi pertama kita harus tahu apa divine destiny. Kita harus mendekat kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, apa yang Engkau mau Tuhan? Apa sebetulnya rencanamu? Aku mau nurut Tuhan. Supaya aku bisa mengenapi rencanamu, fulfilling divine destiny. Dan yang kedua, usaha tanpa Tuhan sia-sia. Dalam ayat 2 selanjutnya dikatakan,
sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, tadi bangun rumah, usaha itu, berusaha bangun rumah. Mengawal kota, berusaha itu, mengawal kota. Nah sekarang dikatakan bersusah payah, berusaha, bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam untuk mendapatkan roti, untuk bisa makan. Ada yang mengatakan cuancia. Nah, ya untung untuk makan. Ya memang benar, manusia berusaha untuk bisa makan. Dari sejak awal Tuhan sudah mengatakan dengan bersusah payah engkau akan memperoleh makanan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka untuk hidup, untuk bisa makan, manusia harus bersusah payah. Tapi ini tidak terus-menerus begitu. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan semuanya. Jadi orang yang ada di dalam Yesus, yang percaya kepada Yesus, tidak lagi menuruti hukum susah payah untuk bisa makan. Karena Yesus sudah memulihkan semuanya. Lalu kita tidak perlu bersusah payah, tidak perlu berusaha. Nah, ini yang kita harus pahami. Usahanya adalah bukan usaha untuk bangun rumah, berusaha mengawal kota, berusaha untuk cari makan. Tapi usahanya adalah usaha untuk menggenapi rencana Allah. Pertama, kita cari tahu apa yang Tuhan mau. Oh, Tuhan mau supaya kita bangun rumah. Oke. Nah, kita mulai tidak cuma duduk lipat tangan saja. Oh, rencana Tuhan kok itu. Sak ketipan tok nanti rumah itu jadi. Tidak bisa. Rumah harus dibangun dari fondasinya, tiang-tiang pancangnya, kemudian tembok-temboknya, kemudian atapnya, dan kemudian ornamen-ornamennya, aksesorisnya, finishingnya, dan sebagainya, perabotannya, sehingga bisa dihuni, ditinggali. Nah itu usaha memang, tapi usaha yang ada di dalam rencana Allah. Jadi bukan usaha yang ngawur asal-asalan. Oh, mau bangun rumah. Entah ini kehendak Tuhan atau enggak, pokoknya tak bangun pokoknya. Sia-sia Tuhan katakan. Bisa berhasil enggak kira-kira? Ya, enggak ada jaminan. Ya, kadang-kadang mungkin ada yang mengklaim berhasil. Tapi ya sia-sia tetap. Berbeda kalau ini sesuai dengan rencana Allah. Jadi usahanya itu usaha yang di-backup oleh rencana Allah. Kita berusaha. Misalnya kita cari ahlinya dan kemudian kita harus bayar ahli bangunan untuk bangun, mengeluarkan biaya untuk itu. Nah, kalau itu rencana Allah, sumber-sumber ini semuanya sudah siap. Kita tidak perlu cari duit. Kita cuma siap Tuhan, aku laksanakan. Tuhan yang akan menyuplai semuanya. Jadi ini usaha untuk melaksanakan rencana Allah, bukan usaha untuk melaksanakan rencananya sendiri. Inilah yang dimaksud.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Im Adonai lo yibne bait, syaf amelu bonafbo. If Adonai lo yismor ir, mengawal kota, syaf syakat shomer, percuma penjaganya. Dan dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Jadi, kalau itu bukan rencana Allah, kita berusaha banting tulang susah payah untuk dapat cuan, dapat untung, dapat duit, untuk bisa makan, dan seterusnya, sia-sia. Bisa berhasil enggak? Ya mungkin bisa berhasil kadang-kadang ya dengan usaha-usaha yang macam-macam. Nipu-nipu sedikit lah, malsu-malsu sedikit lah, ngurangi bahan lah dan sebagainya supaya bisa dapat untung. Ya itu dunia. Tapi kalau di dalam Tuhan, enggak usah khawatir. Tuhan menjamin kok, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Maksudnya bukan kita tidur aja nanti berkat datang sendiri. Bukan. Kita berusaha melaksanakan rencana Allah. Tuhan mau supaya kita masak nasi. Rencana Allah untuk kita makan. Ya kita melaksanakan, itu usahanya. Tuhan sudah menyediakan. Nah, jadi bukan kita yang mencari-cari nasinya, Tuhan sudah menyediakan. Nah, inilah saudara sekalian fulfilling divine destiny. Jadi intinya adalah kita harus mengerti pertama-tama apa rencana Allah itu. Divine destiny. Dan yang kedua, usaha kita bukanlah usaha melakukan selain rencana Allah, tapi justru ini yang dimaksud adalah usaha untuk mewujudkan rencana Allah, melaksanakan apa yang Tuhan mau. Dan pasti berhasil dan tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Keberhasilan dari Engkau. Nama Yesus dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.